Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anglopur SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati kepada dosen pembimbing, yakni Ahmad Muzaki dan Bapak Nudin Armanto. Yang kami hormati kepada kedua orang tua dan rekan-rekan, nama saya Siti Khalifah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, akan mengikuti ujian seminar proposal dengan judul penelitian, yakni peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus di Desa Bujawetan, Kecamatan Kuniran, Kabupaten Probolinggo. Yang pertama, latar belakang dari penelitian saya yaitu kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu serta naiknya harga barang-barang pokok yang tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Nah, keadaan ini yang mendorong wanita, khususnya ibu rumah tangga yang ada di Desa Bujawetan, Kecamatan Kuniran, Kabupaten Probolinggo, yang sebelumnya hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, kemudian mulai melirik sektor pasar kerja melalui kewirausahaan dengan ikut serta membantu perekonomian keluarga. Saat ini semakin banyak wanita bekerja, yang artinya terjadi penambahan tingkat pendapatan keluarga. Penambahan pendapatan ini merupakan kontribusi atau sumbangan pendapatan wanita yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kesejahteraan keluarga dapat dicapai. Perempuan makin lama makin tampak di sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan pria. Mereka memberikan sumbangan yang besar bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang perempuan yang begitu besar, baik dalam membimbing dan mendidik anak, juga membantu pekerjaan suami. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang sudah saya sebutkan barusan, dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan keluarga, pemberdayaan wanita melalui usaha rumahan menjadi cukup penting dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, dari situ penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus di Desa Bujawetan, Kecamatan Kuniran, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk selanjutnya yaitu fokus masalah. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan guna membantu perekonomian keluarga sehingga kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana peran istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha rumahan di Desa Bujawetan, Kecamatan Kuniran, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, apa faktor-faktor istri bekerja dalam membantu suami meningkatkan pendapatan melalui usaha rumahan di Desa Bujawetan, Kecamatan Wakpinggan, Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana perspektif ekonomi Islam seorang istri membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Kaltin dan kawan-kawan, yaitu dengan judul peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam. Nah, persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tema yang sama, yaitu tentang peran istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tersebut meneliti tentang kaum perempuan yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat Tebas, sedangkan penulis meneliti tentang para perempuan atau istri yang bekerja dalam usaha rumahan. Yang kedua, yang dilakukan oleh Stefani Afrizal Polela dengan judul peran janda perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang peran janda perempuan dalam peningkatan perekonomian, sedangkan penulis lebih meneliti tentang peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan. Penelitian tersebut juga tidak membahas secara perspektif ekonomi Islam.
Yang ketiga yang dilakukan oleh Jayanti Sitorus dan kawan-kawan dengan judul penelitian yaitu peran dan kontribusi perempuan pedagang sayur terhadap pendapatan rumah tangga di Pasar Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membantu menambah pendapatan keluarga, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih terfokuskan pada peran dan kontribusi perempuan pedagang sayur terhadap pendapatan rumah tangga, sedangkan penulis meneliti mengenai peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh IIN dengan judul penelitian yaitu peran perempuan sebagai pelaku UMKM dalam peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Teluanua pada masa pandemi COVID-19. Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama meningkatkan pendapatan keluarga. Perbedaannya yaitu perbedaan terletak pada waktu dan lokasi penelitian, serta tidak membahas secara perspektif ekonomi Islam. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Minsyare dengan judul penelitian yakni peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kerang Mulia, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meningkatkan perekonomian keluarga, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih terfokuskan pada peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sedangkan penulis lebih meneliti mengenai peran istri dalam menambah pendapatan melalui usaha rumahan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Ada 5 poin yang saya bahas dalam kajian teori. Yang pertama yaitu peran istri. Dalam suatu keluarga, perempuan memiliki peran yang dilaksanakan karena menempati kedudukan dalam masyarakat. Pada dasarnya, terdapat 3 fungsi utama pada perempuan yang berhubungan dengan posisi dan peranan perempuan, yakni fungsi sosialisasi, reproduksi, serta produksi. Secara sederhana, peran domestik menggambarkan tentang pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan rumah tangga. Aktivitas yang termasuk dalam peran domestik misalnya mencuci pakaian, memasak, menyapu rumah, mencuci piring, nyetrika, ataupun kegiatan yang sejenis termasuk mengasuh anak. Nah, peran publik yaitu kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu teori pendapatan. Pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang karena seseorang bekerja. Pendapatan keluarga terdiri dari pendapatan yang diperoleh oleh suami yang bekerja ditambah dengan pendapatan yang diperoleh karena istri yang bekerja. Pendapatan pula diartikan sebagai jumlah semua uang yang diterima oleh seorang atau rumah tangga selama jangka saat eksklusif. Pendapatan terdiri dari asal upah akibat penerimaan kerja, pendapatan serta kekayaan seperti sewa, bunga, dan dividen, dan pembayaran transfer atau penerimaan asal pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Besarnya pendapatan seorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup keluarga. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan keluarga untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh keluarga. Selanjutnya yaitu usaha rumahan atau biasa yang disebut dengan home industry. Umumnya didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang berskala kecil. Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual di mana proses produksinya terbilang sederhana karena berskala rumahan atau dikerjakan sebagian besar oleh para ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, target pasar dari usaha rumahan biasanya hanya mencakup daerah sekitar usaha tersebut didirikan. Pelaku usaha rumahan memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia dengan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Alasannya karena usaha rumah tangga yang dijalankan oleh warga dapat mendukung pertumbuhan pendapatan keluarga, bahkan warga di sekitar tempat usaha dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Poin selanjutnya yaitu keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat.
Upaya pemberdayaan keluarga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan keluarga sebagai pelaku dalam pembangunan, di mana suatu keluarga tidak hanya mampu memberdayakan keluarganya, namun juga memberdayakan masyarakat. Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan juga kebutuhan pengembangan. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu peran istri dalam perspektif ekonomi Islam. Bisa dikatakan perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam dan sekuler memang sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran perempuan dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan lain sebagainya. Padahal Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan juga anggota masyarakat. Sebagai keluarga, seorang perempuan memiliki peranan penting, yakni melahirkan, mengasuh, dan juga mendidik anak. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan kontribusi perempuan dalam mencari nafkah yaitu ada 2, mencari nafkah atau membantu pekerjaan suami. Itu ada 2. Yang pertama, prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun ini dalam Islam yaitu kewajiban suami untuk mencari nafkah. Tetapi jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, istri dapat membantu suaminya mencari nafkah. Prinsip ta'awun ini sejalan dengan hal tersebut, yaitu tentang tolong-menolong. Meskipun istri juga diperbolehkan mencari nafkah, perannya hanya sebatas membantu. Yang kedua, prinsip maslahat. Dalam Islam, tujuan ekonomi adalah untuk kepentingan atau kemaslahatan seluruh umat. Pekerjaan adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik primer maupun sekunder dan tersier. Tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai kemaslahatan. Seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang bekerja tentu memberikan kontribusi manfaat untuk keluarganya, atau setidaknya untuk dirinya sendiri dalam pekerjaannya tidak melanggar aturan syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri. Berdasarkan kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa keluarga adalah sebagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Semua anggota keluarga ikut berperan serta dalam kondisi ekonomi yang mana ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Ada yang terpenuhi dengan baik, ada yang masih kurang baik. Namun, para istri atau ibu rumah tangga juga berperan dalam membantu menambah pendapatan keluarga dengan bekerja melalui usaha rumahan. Usaha produktif rumah tangga yang dilakukan oleh istri atau ibu rumah tangga bertujuan menambah pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Bila kebutuhan hidup sehari-hari telah terpenuhi dengan baik dan pendidikan anak berjalan dengan baik, maka tercipta keluarga yang sejahtera. Dalam perspektif ekonomi Islam, yang berperan dalam mencari nafkah adalah kodratnya suami. Istri hanya membantu menambah pendapatan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif, dan sumber data penelitian yaitu menggunakan data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya itu pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan cara pertama, perpanjang pengamatan, kedua, meningkatkan ketekunan, ketiga, triangulasi, dan terakhir menggunakan bahan referensi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.